Group 5. On this occasion, we will discuss material on business ethics, social responsibility, and environmental sustainability in the strategic management course. First, let me introduce myself, Mary Anggraini, and my two colleagues, Devita Aprilia and Nimade Tania Dialova, from Management Class 23D. Oke, di sini ada definisi etika bisnis. Etika bisnis ini yaitu membahas prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku di dunia bisnis. Berfokusnya pada cara individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan yang benar, bertanggung jawab, dan memiliki dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Lalu ada kode etik. Kode etik ini adalah serangkaian aturan atau pedoman perilaku yang mengarahkan bagaimana karyawan dan pimpinan harus bertindak dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Pedoman ini memastikan setiap orang harus bekerja sesuai dengan nilai moral dan standar yang telah disepakati. Lalu budaya etik. Budaya etik ini merupakan suasana kerja yang menekankan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Lingkungan ini mendorong seluruh anggota organisasi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik dalam setiap tindakan. Dan ada whistleblowing. Whistleblowing ini merupakan tindakan dalam melaporkan berbagai bentuk pelanggaran, kecurangan, atau perilaku yang tidak etis yang terjadi dalam suatu perusahaan. Mekanisme ini berperan penting untuk menjaga transparansi dan tanggung jawab di dalam organisasi tersebut. Lalu ada penyuapan. Penyuapan ini sejenis seperti memberikan atau menerima uang, hadiah, atau keuntungan lain secara tidak sah untuk mempengaruhi suatu keputusan bisnis tersebut. Perilaku ini merusak integritas serta dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat. Dan yang terakhir ada romansa di tempat kerja. Hubungan atau kedekatan personal di lingkungan kerja harus dijalani secara profesional dan tidak boleh mengganggu kinerja maupun menimbulkan konflik kepentingan agar tetap terciptanya suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, definisi tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencari suatu keuntungan saja, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi tanggung jawab ini bisa diwujudkan melalui dukungan terhadap perekonomian lokal, membantu meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan. Lalu ada juga kebijakan sosial. Nah, jadi kebijakan sosial ini adalah upaya perusahaan untuk memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat. Misalnya melalui program pendidikan, layanan kesehatan, dukungan bagi UMKM, dan pembangunan fasilitas umum. Jadi langkah ini bisa membantu suatu perusahaan untuk membangun citra positif, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Lalu ada kebijakan sosial selama pensiun. Nah, jadi kebijakan sosial selama pensiun ini merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan yang akan memasuki masa pensiunan. Jadi program-program ini dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, pendidikan manajemen keuangan, jaminan pensiunan, dan dukungan transisi karir yang bertujuan untuk membantu karyawan tetap mandiri dan menikmati standar hidup yang baik setelah mereka pensiun nantinya. Laporan keberlanjutan adalah dokumen yang menjelaskan kinerja perusahaan dalam hal aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Laporan ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan atas dampak kegiatannya. Isinya biasanya mencakup penggunaan energi, pengelolaan limbah, emisi, keselamatan kerja, dan program sosial. Kurangnya perubahan standar. Salah satu tantangan dalam upaya keberlanjutan adalah standar yang seringkali tidak diperbarui atau kurang seragam. Kondisi ini menyulitkan perusahaan untuk menetapkan tolak ukur kinerja lingkungan yang konsisten. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk selalu mengikuti peraturan terbaru dan merujuk pada standar internasional yang berlaku. Mengelola urusan lingkungan hidup di perusahaan. Itu seperti melibatkan pengembangan kebijakan dan langkah-langkah untuk meminimalkan limbah, menghemat energi, dan mengendalikan emisi, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Perusahaan juga harus mematuhi semua peraturan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa operasi bisnis tetap bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sertifikasi ISO 14000 adalah standar internasional yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aspek lingkungan dalam operasi mereka. Melalui standar ini, perusahaan dapat menilai, memantau, dan mengendalikan dampak lingkungan mereka. ISO 14001 juga memberikan panduan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan sekaligus mematuhi peraturan yang berlaku. Marga satwa, satwa liar berkaitan dengan upaya perlindungan tumbuhan dan hewan yang mungkin berdampak oleh aktivitas perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan operasional mereka tidak merusak habitat alami, tidak mengancam spesies yang dilindungi, dan berpartisipasi dalam program konservasi lingkungan. Tenaga surya atau energi surya merupakan bentuk energi terbaru yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Penggunaannya membantu mengurangi ketergantungan pada bahan dan menurunkan emisi karbon. Saat ini, banyak perusahaan memilih untuk memasang panel surya karena dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi biaya energi dalam jangka panjang. Okay, thank you for watching this video. See you in the next video.